Episode 35. Paginya Laura membantu Marvel mengenakan dasinya. Rasanya sangat canggung karena Marvel yang terus saja diam tanpa mengatakan apapun. Marvel bahkan menolak saat Laura hendak memakaikannya baju dan lebih memilih memakainya sendiri meski dengan susah payah. "Tuan," panggil Laura pelan. Marvel tetap diam dengan pandangan lurus ke depan dan Laura tahu Marvel sedang marah padanya. "Saya minta maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud mengharamkan uang dari Tuan, tapi saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya dengan jerih payah saya sendiri," kata Laura menjelaskan maksudnya. Marvel tertawa pelan. "Apa aku bukan keluarga buat kamu?" Laura menatap Marvel dengan tatapan sendu. Laura tidak tahu harus bagaimana menganggap Marvel. Marvel memang suaminya, tapi Laura lebih menganggap Marvel ada seorang bos yang harus dengan baik dilayani. Aku suami kamu, Laura. Meskipun memang kamu tidak mencintaiku, begitu juga sebaliknya. Tapi hukum negara dan agama sudah mengesahkan kita, dan kamu adalah tanggunganku. Mulai dari saksi mengatakan kata sah, aku pikir kamu tahu itu, sela Marvel. Laura tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan Marvel memang benar, tapi Laura tetap tidak bisa menganggap Marvel sebagai tumpuan hidupnya. Marvel tetaplah orang lain bagi Laura apapun statusnya. "Saya tahu itu, Tuan. Tapi hati saya tidak bisa semudah itu diarahkan," lirih Laura. Marvel berdecak pelan. "Kamu bisa sebenarnya, Laura, tapi kamu terlalu egois untuk mengalah dengan keadaan. Sekarang terserah kamu saja. Silakan kamu cari pekerjaan sesuai yang kamu inginkan. Silakan kamu pergi dengan pria itu sesuka hati kamu. Dan kamu tidak usah lagi merasa bertanggung jawab atas aku." Laura menatap tidak percaya pada Marvel. Marvel membawa-bawa Nana dan Marvel juga sepertinya tidak lagi membutuhkan jasanya sebagai pengasuh. "Tuan tidak membutuhkan saya lagi?" tanya Laura mendongak menatap Marvel yang jelas lebih tinggi darinya. "Bukankah kamu juga tidak membutuhkanku?" tanya balik Marvel. "Tuan, tolong panggilkan Ariana," sela Marvel. Laura merasakan hatinya berdenyut ngilu. Marvel menyuruhnya memanggil Ariana. "Nyonya Ariana, tapi untuk apa?" "Kamu bercanda, Laura, aku ini buta. Mana mungkin aku bisa turun tangga sendiri. Kalaupun iya, aku pasti akan jatuh, jadi tolong sekali panggilkan Ariana." Laura menggelengkan kepalanya. Laura tidak mau menuruti apa kata Marvel untuk memanggil Ariana. Laura merasa Marvel harus bersamanya. "Saya nggak mau," geleng Laura menolak. Marvel menghela napas kesal. Laura juga sangat keras kepala. "Ya sudah," kata Marvel. Marvel memutar tubuhnya kemudian melangkah pelan menuju ranjang. Marvel bermaksud mengambil ponselnya untuk menghubungi Ariana agar mau ke kamarnya dan Laura. Kali ini Marvel benar-benar kesal pada Laura. Laura yang melihat itu hanya bisa diam di tempatnya. Namun saat melihat Marvel yang berhasil meraih ponselnya di atas ranjang, Laura segera berlari mendekat pada Marvel. Laura merebut ponsel Marvel dan menggenggamnya erat. "Apa-apaan kamu, Laura? Kembalikan handphoneku." "Tuan gak boleh kemana-mana tanpa saya," kata Laura. Marvel menyipitkan kedua matanya. Marvel bisa saja merebut kembali ponselnya dari Laura, tapi sandiwara membatasinya. Dan lagi ekspresi Laura terlihat sangat tidak terima dengan apa yang dilakukannya. "Apa kamu melarangku? Aku mau menelpon istriku," tekan Marvel dengan rahang mengeras. Laura menundukkan kepalanya menatap tangannya sendiri yang terus menggenggam ponsel milik Marvel. Laura tidak tahu kenapa dirinya bisa begitu berani melarang Marvel menelpon Ariana. "Tunggu, Tuan mau menelpon. Bukankah dia tidak bisa melihat? Bagaimana caranya dia mencari kontak Nyonya Ariana?" batin Laura bertanya-tanya. Detik berikutnya Laura tersenyum. Gadis itu dengan santai menyodorkan ponsel milik Marvel. "Baiklah Tuan, silakan Tuan menelpon Nyonya Ariana kalau bisa." Rang Marvel semakin mengetat. Laura sedang meledeknya. "Ambil handphonenya kalau Tuan bisa." Laura melanjutkan dengan tatapan geli pada Marvel. Saat Marvel terdiam, Laura begitu sangat berani padanya. Dan itu berhasil membuat Marvel merasa sangat gemas. Padahal ekspresi Laura sangat sendu dan terlihat sedih tadi. Tapi sekarang Laura malah tersenyum dan menyodorkan kembali ponsel milik Marvel. Meledek Marvel. "Kenapa Tuan diam? Katanya mau menelpon istri Tuan." Lagi Laura bertanya. Karena kesal tanpa pikir panjang, Marvel maju ke depan sehingga menabrak tubuh lamping Laura. Kesempatan itu tidak Marvel sia-siakan. Marvel memeluk erat tubuh Laura yang terkejut dengan apa yang Marvel lakukan.
Tuan, apa-apaan sih, lepasin saya? Laura mencoba memberontak dengan memukul dada bidang Marvel, namun itu tidak berhasil karena tenaga Marvel yang sangat kuat. Ditambah, Marvel yang memang sebenarnya tidak buta membuat pria itu bisa dengan leluasa membodohi istri kecilnya. Aku tidak akan lepaskan sebelum kamu menuruti kemauanku, kata Marvel yang malah mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Marvel mengangkat tubuh Laura sehingga gadis itu menjadi duduk di pangkuannya dengan posisi menghadap Marvel serta kedua kaki yang mengakang di paha Marvel. Tuan, lepaskan saya atau saya akan teriak, ancam Laura. Silakan kamu teriak yang keras Laura, tantang Marvel. Laura mendelik kesal. Laura kembali memukul dada Marvel berharap Marvel kesakitan dan melepaskan pelukannya di pinggang Laura. Tapi sayangnya semakin Laura memberontak, pelukan Marvel justru semakin erat hingga tubuh Laura benar-benar menempel pada tubuh kekarnya. Tuan, jangan begini, mohon Laura. Kenapa? Aku boleh melakukan sesuatu yang lebih dari ini pada Laura? Kamu istriku, kamu hakku. Laura kalah, Marvel selalu bisa menjawab dengan enteng perkataannya. Marvel juga selalu mendewakan kata kamu istriku sehingga Laura tidak bisa lagi membalas. Laura menghela napas, ditatapnya wajah tampan Marvel penuh dengan rasa kesal. Tuan, mau apa? Tanya Laura kemudian. Marvel tersenyum mendengar pertanyaan istri keduanya itu. Aku mau kamu menuruti kemauanku, Laura, jawab Marvel. Apa? Serahkan semua bebanmu padaku mulai sekarang. Jangan lagi menganggap kamu bisa melakukan semuanya sendiri. Lanjut Marvel mengutarakan keinginannya. Laura menatap tepat pada kedua mata Marvel. Laura tidak menemukan apapun dari pancaran mata teduh suaminya selain ketulusan juga kelembutan. Aku hanya ingin kamu mengizinkan aku berperan sebagai suami kamu yang sesungguhnya. Hanya itu. Laura memejamkan kedua matanya. Saat itu juga ucapan sang nenek yang mengatakan Marvel akan bisa membahagiakannya terngiang kembali di telinga Laura. Apa aku bisa percaya padanya? Batin Laura bertanya-tanya. Laura kembali membuka matanya. Sebulan selama mereka bersama, Marvel adalah orang yang baik. Meskipun mempunyai kekayaan yang tidak bisa Laura bayangkan, tapi Marvel tidak pernah seenaknya. Marvel juga baik pada nenek dan adiknya. Bagaimana Laura? Tanya Marvel pelan. Laura masih terus berpikir. Laura tidak punya pilihan yang lebih baik. Sebenarnya selain menuruti kemauan Marvel, mengais Rizky sendiri di luar sangatlah keras. Dan hati Laura seringkali terluka karena hal tersebut. Baiklah, saya mau Tuan, putus Laura kemudian. Marvel tersenyum senang mendengarnya. Pria itu kemudian mendekap Laura penuh kelembutan. Tuan, Anda tidak masalah kan memeluk istri sendiri? Setelah Marvel bertanya. Sesaat Laura terdiam namun akhirnya tersenyum dan membalas dekapan lembut Marvel dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang Marvel. Tidak apa-apa Laura, hanya sebuah pelukan. Toh Tuan Marvel adalah suami kamu, batin Laura.